Untuk motherboard sendiri yang gue pergunakan sebetulnya mentoknya ada di 6 VGA guys, tapi karena kali ini harga VGA nya lagi gila-gilaan, gue juga lagi kesulitan untuk mencari VGA tambahannya. Kurang lebih seperti itu untuk Desember. Dan untuk Januarinya ini, nah ini keuntungan yang benar-benar sumringah guys. Teman-teman bisa perhatikan nilai tukarnya di Desember aja udah pelan-pelan sudah merangkak naik terus ya dari hari per harinya. Dari 269 juta di akhir Desember itu menyentuh angka 404 juta untuk satu koin Bitcoinnya. Itu gila banget guys. Nah Januari ini memang kayaknya dia tadi seperti teman-teman bisa lihat di grafiknya ya, masih berada di area Fibonacci retracement-nya, masih berusaha dia break up ATH yang kemarin di 420 juta ataupun dia akan turun, tapi kita berharap selalu naik lah, paling nggak ada di range itulah, biar pendapatan setengah tahun 2021 ini kita masih bagus-bagus semua untuk para miner. Ini semuanya gila-gila karena itu nilai tukarnya juga mantep ya. Tapi kalau dari sisi coin earn-nya sebenarnya nggak beda jauh guys. Di coin earn itu kalau, nah ini cut off-nya itu gue di tanggal 26 kemarin, mulai tanggal 27 itu gue udah mulai mining di Ethermine kembali karena gue prediksi ini maka masih akan mendominasi harga Ethereum itu untuk nilai tukarnya. Kalau misalkan kita jumlahin berapa sih yang gue dapat selama 26 hari itu aja untuk BTC. Sorry, bentar. Nah ini teman-teman bisa perhatikan untuk 26 hari aja di bulan Januari itu gue dapat koin itu sebesar ini nih, 0,013. Memang sih sedikit lebih besar dari 0,012, wajar karena beberapa mayoritas harinya itu hanya diwarnai oleh dua kali RX 5700 dan 5600 XT. Kemudian mayoritas juga ada di 2 kali 5700 dan 2 RTX 3060 Ti sampai mau akhir bulan kan. Karena itu koin yang gue dapat hanya 0,012. Sebetulnya yang membuat gila itu memang karena nilai tukarnya ya. Di Januari ini nilai tukarnya mantep banget. Karena itu dibarengi juga, ini teman-teman bisa lihat withdrawnya gue bisa berapa kali nih di bulan Desember ini, di bulan Januari kemarin. Karena ya memang itu kadang tuh kalau harga lagi tinggi withdrawnya bisa cepet banget di Nice karena untuk mengumpulkan koin sebesar 0,001 jadi bisa antara 1,5 hari atau 2 hari itu mantep banget waktu Desember kemarin emang. Karena itu hanya dalam 26 hari aja tadi kalau teman-teman perhatikan gue udah bisa dapetin 0,013. Kita lihat nanti di bulan Februari ini gimana. Gue akan komparasi di akhir bulan nanti atau di awal bulan Maret untuk perbandingan dengan Ethereum-nya mana yang akan lebih menggiurkan. Tapi perkiraan gue sih tetap akan lebih menggiurkan di Ethereum ya guys. Nah seperti itu. Jadi untuk Januari kemarin gue hanya dengan speed 250 mhs guys, itu gue bisa dapat 7 juta. Coba kita kurangin dulu dengan biaya listriknya. Biaya listrik di Januari itu sekitar berapa ini? Sekitar 920 ribu ya. Coba kita hitung dikurangin 250 ribu dulu, berarti sekitar 670 ya. Biaya listriknya 670 ribu. Benar nggak? Coba 920 dikurangin 250. Benar kan? 670. 670 kita kurangin dengan 7.500.000 lah. Gue dapat keuntungan sedikit bersih itu di angka 6.800.000. Kalau gue hitungin biaya memotong fee si walletnya itu, mungkin gue keuntungannya ya anggaplah 6.400.000 hanya dengan speed 250 mhs di Januari kemarin. Emang keuntungannya super ekstrim, berarti gue dapat 6.400.000 bersih ya, hanya speed 250 mhs sorry. Ya lumayan banget sih menurut gue, karena kalau kita lihat dari nilai tukarnya juga gokil kan. Coba misalkan gue rubah aja nih, gue ambil misalkan gue ambil nilai tukar di akhir Oktober deh. Ini teman-teman harus ngitung kayak gini nih, kalau nggak biar teman-teman, maksud gue ada patokan gitu. Kita jangan hitung mau enaknya aja. Coba misalkan bulan Januari kemarin gue rubah semuanya, bentar. Nah ini gue sudah rubah semuanya. Nah, kan ini menyesuaikan ya guys. Coba kita lihat berapa yang gue dapatkan kalau misalkan gue menggunakan nilai tukar Oktober akhir. Yap, lihatin teman-teman bisa perhatikan hanya 2.668.000 dikurangin tadi biaya listrik 670, itu udah cuma 1,8. Dikurangin biaya tarik mungkin hanya sekitar 1,5 juta. Ini kalau misalkan kita hitung pakai apes-apesnya kan. Kalau kita mau usahakan, mau mulai suatu usaha kan kita juga harus punya hitungan apes-apesnya kan. Ya apes-apesnya berarti kalau misalkan gue pakai lagi nilai tukar di akhir Oktober ya itu tadi segitu dapatnya.
hanya 2.668.000 kotor. Bersihnya sekitar dengan potong biaya listrik 670.000 dan biaya nilai tukar ya hanya 1.500.000 guys. Tapi ya alhamdulillahnya kan memang saat ini nilai tukarnya sedang bagus ya. Karena itu ya mantep lah, tadi bisa dapat sampai 6.800.000. Karena itu mudah-mudahan perkiraan teman-teman kita yang lain banyak yang tepat, dalam artian memperkirakan harga bagus seperti ini itu masih bisa dapat bertahan sampai pertengahan tahun ini ya, pertengahan tahun ini. Nggak sampai pertengahan tahun ini pun kalau misalkan gue jual semua VGA sekarang kan nilainya lagi gila-gila ya. Gue tahan aja nih sampai Februari, kemudian habis itu gue jual semua rig gue yakin itu gue udah ROI banget. Udah ROI, return of investment, modal gue udah balik, plus gue mungkin udah bisa dapat untung juga dari situ. Karena kita tahu harga VGA sekarang lagi naiknya lagi gila-gilaan, lagi parah banget, lagi bikin kesel dah pokoknya kalau ngeliat harga VGA itu. Kemudian ada satu hal lagi sebetulnya, karena gue dulu mulai mainingnya di NiceHash itu kan NiceHash paymentnya setiap 4 jam ya guys. Berapa 4 jam itu kita dapat, kemudian payment kita peroleh lah gitu. Di saat itu sebetulnya gue kepo sih. Kepo maksudnya gue kan gak terlalu ngegaspol ya rig gue, dalam artian setiap beberapa hari yang tadi gue bilang di awal gue selalu mengistirahatkan rig gue. Nah gue di situ kepo, kapankah waktu yang paling tepat untuk gue matiin. Gue takutnya kalau matiin ngasal terus. Maksudnya di saat gue matiin, rupanya si NiceHash-nya lagi paymentnya tuh lagi bagus. Gue kan pengen menghindari itu. Tapi gue juga waktu itu karena belum dapat datanya gue belum susun seperti sekarang ini. Gue belum bisa prediksi tuh kapan waktu yang tepat untuk gue istirahatkan rig gue. Nah kebetulan gue di sini sudah sedikit menyusun data-data yang gue punya. Kemarin gue kumpulkan dari beragam sumber, kayak misalkan ada dari market cap ini, Etherscan juga gue kumpulin, terus dari coin market cap juga data yang bisa gue ambil, kemudian gue jadikan jadi satu. Memang belum komplit sih, tapi nanti kedepannya pelan-pelan akan gue lengkapi untuk dapat hasil analisa yang lebih bagus. Nah ini gue pakai ini aja, pakai Jupiter Hub. Sudah gue kumpulkan ya dari tahun, bulan, tanggal. Nah ini maksudnya di sini NH/BTC payment itu periode payment H1. Karena dibagi per 4 jam, otomatis si NiceHash itu dalam satu hari itu dalam 24 jam kan, kalau 24 bagi 4 dapatnya 6 ya. Betul nggak? Iya, 6 kali 2 ya benar 24 kan. Berarti sehari itu kita dapat 6 kali payment. Per paymentnya itu nilainya ini payment 1 nilainya yang gue dapatkan 0,000045. Dan berjalan seterusnya seperti ini nih, payment kedua, payment ketiga di jam ketiga. Payment pertama ini berjalan dari jam 11 malam di hari, misalkan sekarang hari Senin, anggaplah sekarang hari Senin, jam 11 malam di hari Senin, dan berakhir di jam 3 berarti ya. 11, 12, 1, 2 11, 12, 1, 2, 3 ya benar, di jam 3. Di jam 3 berakhirnya jam 3 pagi di hari Selasanya. Di hari berikutnya itu kita payment H1. Payment H2 nya itu berarti ya dari jam 3 pagi hari Selasa, terus berjalan seperti itu. Kemudian masuk lagi sampai payment ke-6, berarti ini dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Berputar terus seperti itu setiap harinya. Kemudian kalau gue kumpulkan nilai-nilai datanya seperti ini. Di sini ada network average difficulty, network difficulty-nya untuk ETH. Di sini memang yang gue amati hanya Ethereum saja, karena kalau Bitcoin kita udah tahu cara bersama, emang super sulit itu untuk di mining secara langsung. Gak tahu modal berapa yang harus kita gelontorkan untuk bisa mining secara normal si Bitcoin. Karena itu yang gue pakai di sini semuanya adalah based on-nya Ethereum dulu, karena memang Ethereum sekarang lagi top ya. Nah, kemudian di sini juga ada network hash rate-nya, di sini juga ada market capitalization-nya, berapa yang sudah bertebaran di market. Kemudian di sini juga ada, gue masukin juga dari exchange yang nanti belum sempat gue analisa, karena memang awalnya gue buat ini tuh gue pengen tahu aja kapan sih waktu yang paling tepat untuk gue istirahatkan rig gue itu. Di saat gue rentalkan rig gue ke NiceHash itu, kapan waktu yang tepat untuk gue istirahatkan. Karena misalkan kalau gue istirahatkan di waktu yang gak tepat, berarti kan gue kehilangan momentum di mana sebetulnya payout-nya yang saat gue matikan itu lagi bagus. Karena itu gue buat analisa sederhana seperti ini terlebih dahulu. Untuk analisa lebih lanjutnya mungkin nanti akan gue lanjutkan ke depannya. Di sini juga ada candle trendnya seperti apa, gue catat juga ya, untuk catatan aja guys, mana tahu nanti berguna untuk trading. Kemudian di sini total, nah ini enggak ini juga. Nah ini data overview-nya seperti ini. Kalau misalkan teman perhatikan, ini kan DF no time ini gue buat di sini itu adalah data 3 bulan di atas ya, data 3 bulan ini. Gue kumpulkan, gue describe, gue summary itu datanya, data yang gue punya itu seperti ini.
Untuk payment pertama, count-nya sebesar 87 hari, semuanya sama, sudah balance 87 hari data gue, karena gue hanya punya 87 hari, makanya semuanya di sini count-nya 87. Ini adalah count data yang gue miliki, karena itu teman-teman dapat perhatikan semuanya berjumlah 87. Kemudian untuk rata-ratanya di payment di H1 untuk si NiceHash ini ada di kisaran 0,0004 kali 71. Nah, teman-teman bisa perhatikan kan dari sini aja sebetulnya udah kelihatan. Berarti di H1 ini rig ini gue nggak boleh mati, nggak boleh gue istirahatkan, karena dari gue lihat dari minnya aja nilai rata-ratanya itu di H1 itu paling besar guys. Kemudian makin lama makin pagi dia makin menurun. Ya kan? Berarti H1 ini payoutnya paling luar biasa. Karena itu mungkin kalau teman-teman yang masih mining di NiceHash, perhatikan itu antara jam 11 malam ya sampai jam 3 pagi itu harus top chair deh, itu nggak boleh mati lah, internet harus bagus lah segala macam. Nah, mungkin jam istirahatnya ya pagi ya, siang, justru jam istirahatnya siang ini. Kalau dilihat dari nilai minnya, kita bisa istirahat itu di payment H keempat, karena paymentnya payoutnya memang lagi kecil. Tapi terserah sih, misalkan strategi teman-teman ya udahlah gue istirahatin di malam hari aja karena memang payoutnya besar ya. Jadi untuk mengincar payout sama rata, misalkan dalam artian kalau gue istirahatin sejam di payment H1 mungkin gue akan dapat minnya sama, mungkin antara di 0,064 atau berapa. Tapi kalau gue sih gue pilih untuk gue istirahatkan di H4, karena kalau random sih sebetulnya kemarin tuh random aja gue matiin. Gue mungkin matiin di H2, di H3, tapi emang gue sering matiin itu di antara H2, H3 sampai H4. Inilah waktu-waktu gue matiin. Apakah karena itu juga nilai NiceHash paymentnya menurun di saat ini, tapi gue nggak tahu, soalnya kan gue random. Jadi gue nggak mesti di H2, nggak mesti di H3, nggak mesti di H4 guys. Kapan aja, kadang-kadang gue mau matiin. Kadang juga di H1 pernah waktu itu beberapa kali karena mati lampu emang bablas sampai pagi. Nah, kemudian di sini di nilai standar deviasinya. Standar deviasi itu kan singkatnya seberapa menyebar sih data kita dari min-nya. Rupanya standar deviasinya juga kalau kita perhatikan, berarti kan kalau semakin tinggi standar deviasi berarti semakin menyebar data dari min. Standar deviasi yang paling singkat itu ada di H kedua. Berarti ini H kedua, payment kedua ini juga bisa diartikan bagus juga untuk diistirahatkan, karena nggak terlalu jauh gitu. Kalau kita istirahatkan, deviasinya nggak akan terlalu jauh dari nilai min atau nilai rata-rata yang diperoleh pada H2. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nih untuk nilai terkecilnya minimum di H1 itu pendapatan paling kecilnya 0,17 kan. Nah, ini ada yang 00 karena memang waktu itu beberapa kali juga mati lampu, karena ini kan data selama 87 hari ya. Jadi kadang-kadang aja ada yang 0 gitu. Kemudian 25% datanya itu berada pada 0,0057. Kemudian 50% data ini kan persentil, 25%, 50, 70 ini persentil, berarti 25% dari keseluruhan 87 data itu ada di 0,057. Terus 50% datanya ada di 0,07 dan 75% datanya ada di 0,083. Kemudian nilai maksimumnya. Nah, ini nilai maksimumnya ada, nilai maksimum juga kita lihat ada di payment H1. Karena itu mungkin tadi sorry saya lupa. Nilai maksimum berada paling besar itu ada di H5. Ya, berarti H5 ini juga mungkin kurang tepat nih untuk kita matiin guys. Ya, berarti mungkin nilai yang waktu yang paling tepat untuk kita matiin kayaknya berada di H2, H3, H4 lah untuk di NiceHash. Maksud gua untuk mengistirahatkan rig kita ya. Karena kalau dari nilai maksimumnya kan itu yang nggak boleh mati jelas. H1 nggak boleh mati karena nilai maksimumnya bagus banget 0,147. Kemudian nilai H5 juga 0,153. Tapi nilai H6 juga nih rupanya lebih jelek daripada H4. Oke, kalau gitu kita ubah aja pendapat gue tadi, argumen gue tadi. Kalau misalkan waktu untuk paling bagus mengistirahatkan rig kita ketika mining di NiceHash itu ada di jam kedua, berarti ada di jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Kemudian ada di H3 jam 7 pagi sampai jam 11 siang gitu kan. Kemudian ada di H6 jam 7 malam sampai jam 11 malam. Inilah waktu paling bagus untuk mengistirahatkan rig kita guys. Nah, ini ya kalau untuk mining di NiceHash lo ya. Kalau untuk di mining pool gue nggak tahu payoutnya gimana. Karena payoutnya itu ya per 0,005 ini yang kalau gue rasakan sekarang di Ethermine ya. Gue mining di Ethermine untuk mining Ethereum. Kalau di yang lain gue nggak tahu, karena memang share payoutnya kan beda-beda. Ada yang PPLNS, ada yang apalah segala macam, itu gue belum terlalu perhatikan dengan detail.
Kemudian beranjak sedikit lagi ke bawah ini gue ada beberapa analisa lagi payment time schedule-nya. Ya, ini kurang lebih ini gue breakdown nilai di atas aja sih guys. Kalau misalkan gue mau melihat untuk misalkan nih schedule 3 ya H3 berarti tadi kan antara jam 7 pagi sampai jam 11 siang itu. Kalau gue pecah lagi count-nya hanya 30 ya karena memang gue ambil hanya gue grup by berdasarkan bulan kan. Nah ini untuk bulan 11 ya rata-rata 30 hari, 31 hari. Dan bulan Januari kemarin hanya 26 hari karena cut off-nya di tanggal 26. Kalau teman-teman mau perhatikan nih gue scroll pelan-pelan dari atas nanti. Untuk time schedule 1 minnya di 0,52. Untuk H1 ini semua adalah data dari jam pertama atau dari jam 11 malam hari sebelumnya ke jam 3 pagi hari setelahnya. Inilah nilai yang gue dapatkan. Dan ini payment untuk H2 gini, dan ini payment H3 berkelanjutan terus sampai ke bawah. Hanya breakdown nilai yang dari atas saja. Kemudian selanjutnya gue juga kepo apakah memang nah ini gue pakai lagi untuk cluster mapnya, historinya seperti ini. Gue mau melihat korelasinya guys. Dalam artian gue melihat korelasi itu kan kita untuk mencari betul nggak sih kalau variabel A itu berubah maka variabel B itu juga akan berubah. Kalau suatu data nilai korelasinya positif, kalau ini kan gua angkanya kalau teman-teman perhatikan di H1 dan H1 itu kan positif ya. Positifnya strong banget lagi satu, wajar karena datanya sama gitu. Dan di H2 ini kan sudah mulai berbeda, tapi korelasinya teman-teman bisa lihat korelasinya masih bagus banget. Dalam artian kalau H1 naik, H2 maka akan kemungkinan akan naik gitu kan. Itulah maksudnya korelasi positif itu seperti itu. Kalau harga suatu parameter itu berubah, entah misalkan dia berubahnya ke atas, maka parameter keduanya pun akan memiliki kecenderungan itu untuk mengikuti si parameter pertama. Jadi dalam artian di sini kalau misalkan payment H1-nya naik, maka payment H2 juga akan naik. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan si H1-nya lagi turun, maka payment H2-nya pun akan turun. Itulah arti dari korelasi positif. Kalau korelasinya negatif berarti yang satu naik, yang satunya akan turun. Kalau nggak ada korelasi ya udah suka-sukanya aja. Kadang-kadang ada yang stagnan, yang satunya naik, yang satunya stagnan, kemudian turun baru naik. Nah itu biasanya korelasinya kalau seperti itu netral, nol. Kalau negatif itu berkebalikan. Berarti yang H1-nya naik, H2-nya akan turun. Kalau H2-nya naik, H1-nya akan turun. Tapi kalau kita perhatikan di sini semuanya korelasinya adalah positif. Tapi dari strength-nya, dari kekuatannya itu bisa teman-teman perhatikan. Kalau dari H1 itu berarti sangat berelasi banget dengan H2. Makanya ketika teman-teman perhatikan di cluster map-nya, di sini kita akan memiliki beberapa cluster utama. Ada 2 cluster utama ya. Di sini satu, ini cluster kedua, dan cluster 2 itu terpecah lagi menjadi beberapa cluster. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini juga nilainya untuk justru H1 itu nilai korelasi positifnya sebenarnya 0,6 ini masih bisa dibilang kuat ya. Tapi mungkin kalau kita bisa kesimpulan sedikit kuat tapi nggak terlalu kuat karena hanya 0,69. Sedangkan untuk H2 H2-nya itu cukup kuat. Dalam artian kalau di H1-nya lagi tinggi, H2-nya kemungkinan juga akan tinggi. Karena itu tadi gue bilang juga kan di H1 kurang bagus kan untuk kita matikan apalagi di H2-nya. Tapi tadi gue bilang di atas memang H2, H3 dan H6 itu waktu bagus untuk mematikan karena dari beberapa parameter yang kita analisa di atas. Sedangkan kalau dari korelasi kalau H1-nya naik, H2-nya juga akan naik. Berarti mungkin gue akan koreksi lagi kalau payment H2 itu kalau bisa H1 sama H2 itu jangan mati aja. Nah, kalau teman-teman perhatikan kemudian selanjutnya mungkin kalau dari hasil korelasi mungkin di 3 ini ya. Di 3 ini itu H3, H4, H5, H6 itu teman-teman bisa untuk mematikan atau mengistirahatkan sebentar rig-nya. Karena nilai korelasinya dari H1 ke H3 dan ini nggak terlalu besar walaupun sebenarnya hitungannya masih gede sih 0,7 itu korelasinya masih cukup besar. Nah kemudian gue di sini ada lagi kepo untuk total daily coin yang gue dapat apakah akan memiliki korelasi bagus juga dengan network hash rate, kemudian ada network difficulty-nya dan ada market kapitalisasinya. Di sini menarik sih, maksud gue nggak ada yang untuk total daily coin yang gue dapatkan itu jika gue komparasi, gue lihat nilai korelasinya dengan hash rate, difficulty dan market cap itu nggak ada yang memiliki korelasi 0,9 ya seperti tadi di paymentnya si Nice ini korelasinya. Kalau di sini nggak ada, paling banter ini 0,82 dalam artian ketika koin gue naik, ketika misalkan koin yang kita dapatkan per hari itu naik, tapi kalau memang di sini masih dilihat korelasinya positif ya ada kemungkinan kecenderungan naiknya sama gitu loh. Jadi misalkan kita nih hari ini lagi dapat koinnya lagi naik, berarti
Di saat itu juga sebetulnya hash rate-nya lagi naik, difficulty-nya lagi naik, tapi lebih berkemungkinan besar market cap-nya itu naik. Karena di sini korelasinya lebih besar guys, 0,82 dibandingkan dengan hash rate-nya ataupun dengan difficulty-nya. Ya, berarti di sini sedikit yang bisa disimpulkan juga ketika difficulty naik, maka total daily coin yang kita bisa dapatkan juga naik. Tapi memang nggak selalu begitu juga karena korelasinya 0,76. Dan kalau gue telah kembali ke datanya itu memang nggak setiap waktu ketika koin yang gue dapatkan naik itu difficulty-nya lagi naik, kadang difficulty-nya lagi turun gitu. Makanya di sini korelasinya juga hanya 0,76. Nah, yang sangat berkorelasi sangat tinggi itu ini apa? Di sini difficulty dengan hash rate ya. Difficulty dengan hash rate, bener kan? Difficulty dengan hash rate. Jadi ini mengikuti banget nih, follow banget. Ketika hash rate-nya naik, dalam artian banyak banget orang yang turun nambang untuk si Ethereum ini, pasti difficulty-nya akan naik kan. Yang tadi sudah kita bicarakan di awal ya. Kalau misalkan difficulty-nya naik, ya total daily coin-nya belum naik sih, naik karena memang korelasinya positif ya. Berarti searah, mau dia naik, satu naik, yang lainnya akan naik, satu turun, yang lainnya akan turun, seperti itu. Kemudian kurang lebih seperti itu aja untuk yang ini, teman-teman bisa simpulkan sendiri lagi nanti berikutnya. Oke guys, mungkin perkiraan udah ya untuk materi sharing mengenai pendapatan mining gua untuk Januari kemarin. Emang lagi sumringah banget sih. Hanya speed 250 MHS aja gua udah bisa dapat bersihnya tadi sekitar 6,4 juta ya. Itu kan nggak disangka-sangka banget. Dan yang gua harapkan juga masih tetap dapat bertahan hingga pertengahan tahun ini, karena memang kalau misalkan masih bisa bertahan ya udah berarti udah ROI lah, gue hitungnya udah ROI aja gitu. Karena kalau gue jual juga harganya pasti masih bagus tuh harga-harga VGA-nya. Kemudian mungkin sedikit saran lagi kalau teman-teman yang baru mau mulai mining ya, kalau dapat VGA yang harganya masuk akal silahkan beli. Tapi kalau harganya nggak masuk akal sih ya gue saranin sih janganlah, karena buang-buang duit juga. Kecuali ya kalau teman-teman emang ngoyo banget dan emang duitnya sedang berlebih ya monggo silakan terjun. Karena kalau gue pribadi sih semakin banyak yang terjun berarti network yang kita mainkan itu semakin kuat dan semakin aman ya. Oke sobat, gue cukupkan dulu materi video kali ini. Tetap bijaksana dalam mengambil setiap jenis-jenis investasi yang ada, karena sebagaimana tadi teman-teman dapat perhatikan, kalau misalkan saya tukar nilai kurs yang berlaku pada bulan Januari ini dengan kurs bulan Oktober 2020 yang lalu, pendapatan miningnya akan menjadi cukup mepet banget ya guys. Kemudian tetap jaga kesehatan karena pandemi belum berakhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Ciao.